Salam sehat. Ya. Kita bahas ya rebalancing LQ45 ya, periode Juli Januari 2022 edisi H-1, yaitu hari terakhir dari pengumuman evaluasi indeks mayor LQ45. Kita langsung aja ya, kita santai saja karena ini hari terakhir. Jadi setelah ini saya nggak aktif selama seminggu untuk buat video karena ada keperluan. Jadi santai supaya bisa mengena ya. Sebentar. Rebalancing LQ45 ya. Ya, ini ya. Jadi diumumkan Senin 25 Juli 2022. Data didapat sekitar jam 19.30 dari seorang kawan. Kemudian data-data untuk hari terakhir ya. Sebentar ya, ini ya, kita sambil lalu sebentar ya. ITMG bukan ini kayaknya ya, bukan ini, bukan juga, bukan, oh ini ya, ya datanya ini. Jadi kita pertama konsen ke IDX 30 ya, yang di add di IDX 30 yaitu Harum, ITMG, Arto ya. Sedangkan yang di add di LQ45 ya, selain Arto yaitu Indi dan BRIS. Nah, ini Indi dan BRIS. Oh ya, ini. Dan BRIS, di mana di BRIS ada volume, yang peningkatan volume ya, walaupun juga seolah-olah diguyur ya BRIS. Coba kita lihat chartnya, terutama chart volume, indikator volume ya. Jadi naik dan turun, ini volumenya rata ya. Jadi naik ya, ada volume, turun, nah ini malah volumenya meningkat, naik lagi, volumenya lebih kecil dari hari kemarin ya. Pas hari pengumuman, pas hari H-1 ini volumenya lebih kecil, harga turun. Jadi ini seolah-olah kayak di maintenance ya, karena masuk LQ45 ya, di maintenance. Yang jelas ada lonjakan volume, ini ada lonjakan volume, dan ternyata dia masuk IDX 30 ya, otomatis bagian dari LQ45 ya. Kita full screen kan ya tadi BRIS ya. Di sini ada peningkatan harga ya, jadi sebetulnya di hold kuat, di hold nggak apa-apa ya, tapi kan kita nggak tahu sikon ya, sikon dibayang-bayangin The Fed ya, sikon dibayangin resesi Amerika, US ya, jadi agak grogi gitu ya. Tapi data mengatakan bahwa BRIS layak untuk di hold selama rebalancing LQ45.
itu. Terus ini ada gap down sebesar minus 2,1 pada BRIS. Jadi perlu dipantau di hari Senin. Itu BRIS. Indi juga layak di hold ya, walaupun lelet tapi ya hasilnya masih positif ya. Ada gap down sebesar minus 0,7%. Indi ya abaikan lah ya. Jadi kenaikan ini ya, ini kenapa dibilang lelet, sebetulnya dibanding dengan teman sejawatnya ya, dengan sektor yang sama yaitu Harum dan ITMG, ini naiknya tuh 5%, 9%, 6% ya. Jadi ya Indi termasuk lelet, padahal ada momentum masuk LQ 45 ya. Tapi begitulah saham, kita nggak bisa prediksi dengan tepat ya, dengan akurat ya. Tetap pasar yang akan membuktikan nanti apakah naik atau turun ya. Jadi itulah Indi kenapa saya sebut kemarin lelet dibanding teman sejawatnya. Kemudian tadi Indi ya, di sini 8% minus hari pertama ini ya. Terus BRIS 5% plus hari pertama. Jadi memang enggak nendang banget tapi ya tetap plus ya. Itu ya pandai-pandainya kita memanfaatkan sikon ya. Ini jelas untuk tingkat lanjut ya, bukan untuk tingkat pemula materi ini. Kemudian Arto ya lumayan untuk di hold, walaupun ya mungkin 3% ya cuannya ya, lumayan lah 3%. Siapa yang mau ngasih 3% dalam waktu 5 hari perdagangan gitu ya. Naik merah cukup dalam, naik cukup tinggi merah. Nah, untuk Arto di gap down sebesar minus 1,9%. Pantau juga hari Senin ya. Arto, Indi sudah, BRIS sudah. Nah, jadi 3 itu intinya. Kemudian saham yang di Del, PTPP ya, itu ya normal saja ya, tapi minus ya kinerjanya. Tapi nggak ada guyuran di sini. Tidak ada kepanikan bahwa PTPP masuk ke atau di delete dari LQ45. Mungkin karena memang harganya udah rendah, yaitu 900-an dari tertingginya di waktu saya masuk ke bursa sekitar 7 tahun yang lalu. PTPP ya. Kita coba undurkan ke 2015 pada waktu saya pertama kali melantai di bursa saham. Nah ini ya 4.000 tertingginya, sekarang tinggal di bawah 1.000 ya. Masa mau turun lagi misalnya ya, turun juga nggak apa-apa, tapi turunnya udah tertahan ya. Mungkin banyak yang nyangkut saudara-saudara. Itu PTPP, tidak ada kepanikan pasar untuk sell ya, karena harganya udah rendah. Nah GGRM ini sebenarnya juga rendah juga, tapi mungkin karena saham Sultan ya, harganya 27.000 lebih, 27.850 ya. Nah, ini kelihatan minus terus. Di sini ada guyuran ya, -2, -2, 1, 3. Jadi ada guyuran walaupun tidak besar-besar benar, tapi tetap ada -2, -3. Kemudian PTPP Tekim ya, Tekim ini juga mungkin udah di bawah juga, tidak ada kepanikan walaupun merah ya, tidak ada kepanikan pasar untuk menjual saham ini ya. Enggak seperti nampak di gudang garam ini, -3, -2, -1. Nah
coba kita perhatikan ya, di sini ada Arto, ada peningkatan volume juga walaupun tidak signifikan. Kemudian Indi biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan volume yang memanfaatkan momentum. BRIS ini ada peningkatan volume ya, walaupun seperti di maintenance ya. Nah, ini -4 malah lebih besar volumenya. -3 ini volume rata-rata ya. Nah, ini mungkin sifat daripada saham LQ45 ya, atau saham mantan dari LQ45. Itu tadi ya. Jadi gap down. Ini Gudang Garam di gap up 1,3. Tekim juga di gap up 1,2. Ini yang detail malah di gap up. Tapi ingat, kita perhatiannya bukan ke sini. Kita ke yang di LQ45, yaitu BRIS. Kita ulang sebentar. Minus 2,1 di gap down ya. Arto minus 1,9% di gap down. Terus BRIS ya. BRIS 2,1 udah tadi ya, BRIS, Arto, Indi ya. Semua di gap down yang di LQ45, tapi Indi sangat kecil. Min 0,7%. Diabaikan ya, abaikan saja. Itu. Nah, di sini sekedar intermezzo. Kebetulan kami ambil tadi yaitu BMTR di mana volumenya super. Nah, ini volume super ya. Ini ciri-ciri saham digoreng. Lagi digoreng, tapi yang goreng orang yang jelas berkemampuan tinggi dan berdana tinggi, karena valuasinya menembus angka 300 miliar lebih. Bahkan di hari kedua dari kenaikan yang pertama itu naik 500 miliar lebih, atau hampir lebih dari 1,5 triliun. Tuh ya, itu ada ya volume yang istimewa kecuali ini BMTR. Ini keadaan ya, keadaan global dan komoditi sebelum hari H-1 ya, jadi Jumat pagi. Jadi good morning Jumat 29 tanggal 2022 ya. Ini laporan dari Desi Erawati dari grup ya, yang menyampaikan bahwa Dow Jones plus 1%, Nasdaq 1%, S&P 500 1%, ya, FTSE. Jadi intinya Amerika, Eropa oke, Amerika oke ya. Terus ya kondisinya bagus semua ya, bahkan dolar juga oke, di bawah 15.000. Edo naik 1,2% ya, oke. Gold ya, ini komoditi ya. Koal turun, koreksi ya, koreksi wajar ini. Terus CPO naik ya, itu diambil dari ya AT ya, Pintraco Sekuritas, datanya diambil dari Pintraco Sekuritas ya. Itu ya, jadi data oke, tapi kenyataannya indeks kita malah merah. Tapi sempat dikasih harapan sih, ya. Sebentar ya, ambil. Jadi chart harian ya, jadi lifetime
chart live ya. Pada sesi pertama ya, ini Jumat 29 Juli sesi pertama di pas H-1 LQ45. Jadi sempat tertingginya di 1% kalau nggak salah ya. Terus close di sesi 1 di 0,47%. Kemudian pre-closing sesi 2 rebalancing LQ45 ditutup di 0,19%. Nah, di gap down ya minus 0,08%. Jadi dari 0,19% di gap down menjadi 0,08%, tipis ya. Sedangkan value-nya 8 triliun ya, di sesi pertama. Sesi kedua 13 triliun ya, sebelum pre-closing ya. Sebelum pre-closing di pasar gelap istilahnya. Kemudian close di 15,5 T. Harusnya besok Senin hijau ya, entah itu tipis ya, tapi hijau karena valuasinya cukup besar, 15 triliun, bahkan terbesar di minggu ini. Terus di gap down ya, besok mesti gap up walaupun tipis. Terus tadi asing ada ya, asing. Oh ya, asing net buy. Nah, ini chartnya ya. Di PHP 1%, nembus 7.000, nggak kuat turun lagi. Ya. Closing merah minus 0,08%. Nah, ini tadi ya, kita tadi ya. Ini MMC Group atau HT Haritanu di sesi pertama ya, sesi 1 dia unjuk gigi dengan pamer volume yang super. Ya, itu nah ini ya. Tadi 8,2 triliun valuasinya di sesi 1 ya. Iya, sebentar. Oh ya, kita lihat data dulu ya. Karena belum dicek, kita lihat langsung aja di Excel. Bentar. Ya. Dimana tadi ini ya, asing net buy di 529 miliar ya, net buy. Jadi ada harapan Senin ya hijau, syukur-syukur pesta Ceteris Paribus ya, karena kita masih lihat Eropa, Amerika gimana ya. Ini ya 0,8 minus, tutup valuasi. Coba kita lihat komposit. Nah, ini jadi hacknya di 1,09% ya. Open gap up, lumayan juga nih kok open ya. Open gap up di 0,6%. Sedangkan low sama dengan last di minus 0,08%. Nah, ini data hari Jumat ya, cukup ini ya. IDX kita lihat komposit ya, komposit untuk meyakinkan hari Senin itu gimana. Nah, ini koreksi ya, dengan volume yang lumayan cukup besar di regional ini ya, yang maksud saya tadi di regional. Nah, mudah-mudahan besok hijau cukup tebal ya, hijau lah tebakan saya walaupun tipis. Tapi kita berdoa, kita mau
semoga hijau tebal. Itu apalagi ya. Nah, ini ya. Terus ini tarikan ya, tarikan SMA, Mika, BRIS, GoTo, Arto, BSDE, Akra, MTK. Ini adalah tarikan atas dan tarikan bawah, gap up dan gap down ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya sebutkan. Mika, SMA minus 3,5%, Mika minus 3,1%, BRIS minus 2,1%, GoTo minus 2%, Arto minus 1,9%, BSDE minus 1,6%. Yang Akra dan MTK gap up di atas 2%, ya. Akra, MTK 2,2%. Nah, order booknya kita konsentrasi ke yang di gap down. SMA cukup bagus ya, dimana bidnya super tebel ya, dibanding dengan overnya. Sedangkan Mika juga lumayan bagus ya, dimana bidnya tebal dibanding over, walaupun enggak banyak kali lipat, tapi total bid lebih besar daripada total over ya 2 kali lebih ya. Itu bid order book Mika. Arto ya ini agak jelek ya, dimana overnya tebel ya, bidnya tipis-tipis, tapi ini di gap down ya. Mudah-mudahan ini hanya ya maintenance, jadi ya kalau maintenance ya posisi apapun ya namanya di maintenance. BRIS ya, order booknya kurang begitu bagus, tapi ini di gap down, BRIS minus 0,2. Mudah-mudahan Senin naik. GoTo bidnya tebel, super tebel dibanding overnya ya, dimana GoTo di gap down minus 2%. Mudah-mudahan bisa Senin bisa naik ya, 5% lah minimal ya. Itu order book ya. Ini order booknya udah kita pilihkan aja, nggak kita lihat semua. Terus ya udah, tadi kita lihat slide satunya ya, kita lihat chart comparison ya, yang di add di LQ45 yaitu juaranya adalah Arto, yaitu naik 8% ya. Kalau kita ambil 2% HK di pas dia masuk ke LQ45 yaitu tanggal 25, di mana tanggal 26 di eksekusi, kita HK 2%, kita masih cuan 8% dengan catatan kita hold. Kemudian Indi cuan 6% jadi ini 8% kurangi 2% ya, 6%. Ini 6% dikurangi 2%. 2%-nya untuk gap up atau HK saham Indi di pas setelah pengumuman rebalancing. Sedangkan BRIS plus 3, jadi ya cuan 1% kalau seandainya kita HK 2% di hari pertama perdagangan pada waktu LQ45 rebalancing diadakan. Sedangkan kinerja indeks LQ45 yaitu 1%. Jadi oke ya. Memang indeks juga oke ya. Yaitu jadi tetap kita harus indeks
yaitu dengan bisa ya, untuk melacak indeks tuh bisa dengan net sell asing melacaknya dan value-nya meningkat. Ini asing ya, value meningkat ya, ini juga meningkat dari Senin kan 8, 10, 11, 14, 15. Jadi tren valuasinya naik secara berkala, step by step. Tuh, jadi kenapa kita bisa menyebutkan besok hari Senin itu hijau, karena ya ini net buy asing dan valuasi layak mul. Tuh. Coba kita lihat yang di Dell dari LQ45. Dell LQ45 ternyata gudang garam itu juara paling belakang, terus PTPP disusul PTPP, kemudian yang terakhir Tekim yaitu minus 0%. Jadi Tekim nggak turun, nggak naik ya, tapi karena kinerja LQ45 naik 1% ya, tetap di bawah LQ45. Ini minus 2% untuk PTPP dan minus 5% untuk GGRM yang kena guyuran ya. Tuh. Itu sekali lagi apa ya? Nah, coba yang terakhir ya, sebagai penutup. Ya, saya kira itu aja ya. Itu aja. Sekian dari saya dalam membahas rebalancing LQ45 bulan Juli 2022. Salam sehat.